Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Chandra Dewi dengan NIM 200015039. Saya berasal dari program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai matematika Allah, yang mana sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Sebelum memulainya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Tak lupa, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang khawatir ketika mereka memberikan sesuatu atau bersedekah kepada seseorang. Hal tersebut biasanya terjadi lantaran mereka takut harta kepemilikannya akan berkurang. Namun, apakah benar pemikiran seperti itu? Atau jangan-jangan sedekah yang kita keluarkan akan mendatangkan sebuah kejutan yang tak terduga dari Allah? Dan jika itu benar, seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi? Yuk kita cari tahu kebenarannya sama-sama. Para pemirsa, tidak ada satupun peristiwa yang Allah izinkan untuk terjadi kecuali peristiwa itu terkandung hikmah atau pembelajaran di dalamnya. Maka dari itu, untuk mengawali dakwah ini, saya ingin mengajak pemirsa untuk memetik hikmah dari sebuah cerita kehidupan yang mana nantinya bisa merubah kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini bermula ketika seorang bapak yang bekerja sebagai seorang pegawai mengalami sebuah kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, ia membantu istrinya untuk menjualkan takjil di kantor tempat ia bekerja. Awalnya, usahanya memang lancar. Suatu ketika, mungkin ini sebuah cobaan dari Allah. Tidak ada satupun takjilnya yang laku sore itu. Akhirnya, karena sudah terlalu sore, ia memberikan takjil itu kepada 5 satpam yang juga bekerja di kantornya. Dan sisanya yang masih banyak itu kemudian diberikan ke masjid dekat kantor tempat ia bekerja. Panitia di masjid itu mencatat nama, alamat, dan nomor telepon untuk dokumentasi sumbangan berbuka puasa di hari itu. Bapak itu berpesan kepada panitia agar tidak memberitahu perihal sedekahnya itu kepada khalayak umum. Setelah selesai semuanya, bapak itu kemudian pulang. Sesampainya di rumah, istrinya sangat senang karena pikirnya semua takjil sudah terjual habis. Tetapi ia memperhatikan lagi wajah suaminya yang lesu dan penuh kesedihan. Akhirnya si suami menceritakan semua yang telah terjadi tadi. Mendengar cerita itu, istrinya ikut bersedih. Namun tak lama kemudian kembali tegar, lalu menghibur suaminya dengan berkata bahwa mungkin hari itu mereka dipilih Allah untuk menjamu tamu-tamunya yang datang di masjid itu. Suaminya menjadi lebih lega dan lebih ikhlas lagi dengan segala takdir yang ia terima di sore itu. Singkat cerita, setelah selesai tarawih, ada telepon masuk dari nomor yang tak dikenal. Ternyata itu telepon dari salah satu jamaah yang ikut berbuka puasa di masjid tempat ia memberikan takjilnya tadi. Kata salah satu jamaah itu, takjilnya sangat enak. Maka dari itu ia ingin memesan sebanyak 1000 porsi tiap harinya selama sisa bulan Ramadan yang masih ada, dan seluruh modalnya akan ditanggung olehnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sini kita belajar bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini selama kita ikhlas menjalaninya. Rasulullah pernah bersabda, "Mana qasomalu abdi min sodaqoh." Tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat dari nominalnya pasti berkurang. Akan tetapi jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, Rasulullah selalu melihat banyak perkara itu melalui dari berbagai sudut pandang. Misalnya Rasulullah memandang bertambahnya harta dengan sedekah, Allah ganti dengan rezeki yang lain. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Dan ini adalah janji dari Allah bahwa sedekah tidak mengurangi harta kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak perbedaan mendasar dari matematika manusia dan matematika Allah. Pada manusia, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2.
Tetapi pada sisi Allah, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 20. Mengapa demikian? Karena satu amalan kebaikan minimal akan dikalikan 10 hingga 700. Pada manusia, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di sisi Allah, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 33, yaitu 3 yang dikeluarkan sama dengan 30, ditambah dengan 3 yang masih tersisa sebelumnya. Selanjutnya, pada manusia, 10 dikurangi 1 sama dengan 9, sedangkan di sisi Allah, hasilnya menjadi 19, yaitu 1 yang dikeluarkan dikali dengan 10, lalu ditambah dengan 9 yang masih tersisa. Lalu dari mana perhitungan itu didapatkan? Dalam Quran surat Al-An'am ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan mengejutkannya lagi, ini hanya standar minimal, karena range kebaikan yang disiapkan oleh Allah ternyata antara 10 sampai dengan 700 untuk satu kebaikan. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sambulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, di mana pada tiap-tiap bulirnya adalah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin wa muslimat, maka dari itu, mari kita menjadi orang yang ringan tangan, membantu kepada siapapun yang membutuhkan, dari apapun yang bisa kita berikan, bahkan dari sebuah senyum dan sapaan hangat sekalipun. Percayalah, semua itu akan dikonversi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kebaikan untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya di waktu yang tepat. So, never stop for goodness. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.